Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang bersandar penuh dan percaya kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Kapten Susan Asa Sere. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku para pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini saya Kapten Susana Asa dapat menjumpai saudara dalam program Oasis Fajar. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu atas berkat kasih sayang-Mu yang Engkau terus curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, Engkau kembali mengizinkan kami untuk bangun dan menikmati hari yang ada di hadapan kami, yang kami percayai bahwa akan kami jalani bersama dengan Engkau. Dan sebelum kami melakukan segala sesuatu yang Engkau percayakan kepada kami sepanjang hari ini, kami mau menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati kami, supaya hari ini kami berjalan dengan Tuhan dan hari ini kami ada di dalam tuntunan Tuhan. Kami akan merenungkan bagian firman-Mu ya Bapa. Hadirlah Engkau bersama dengan kami dan memberkati kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Mazmur pasal 1 ayat 1-3 akan menjadi landasan perenungan kita di pagi hari ini. Saya baca untuk kita sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita di pagi hari ini, kebahagiaan dan keberhasilan. Jika kita bertanya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, saudaraku, apa yang ingin mereka capai di dalam kehidupan ini? Tentu semua orang akan mengatakan bahwa yang ingin mereka capai di dalam kehidupan ini adalah kebahagiaan dan keberhasilan. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini, saudara, yang mau mengalami keterpurukan di dalam kehidupannya, yang mau mengalami kehidupan yang biasa-biasa saja. Namun, semua orang menginginkan agar hidupnya bisa berhasil dan bisa mengalami kebahagiaan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika kita disuruh memilih untuk memilih salah satu di antara bahagia dan berhasil, kira-kira apa yang akan menjadi pilihan kita? Apakah kita hanya akan memilih bahagia, ataukah kita akan memilih untuk menjadi pribadi yang berhasil? Saya yakin bahwa semua kita akan memilih untuk menjadi pribadi yang berhasil dan berbahagia, berjalan bersamaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kata berhasil sama artinya dengan kata tidak gagal. Hal ini mengarah kepada satu pencapaian atau satu usaha yang dilakukan. Sedangkan kata bahagia adalah keadaan atau satu perasaan tentram, satu perasaan beruntung karena bebas dari segala sesuatu yang menyusahkan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, berhasil lebih pada suatu pencapaian yang terlihat oleh mata. Atau dengan kata lain, berhasil lebih pada satu pencapaian yang kelihatan. Sedangkan kebahagiaan lebih mengarah kepada perasaan hati, suasana hati, atau sesuatu yang dirasakan oleh seseorang.
Orang yang berhasil, saudaraku, tidak menjamin bahwa ia adalah seseorang yang bahagia. Dan orang yang bahagia tidak harus seorang yang berhasil. Karena saudara, terkadang kita melihat seseorang yang berhasil namun dia tidak merasakan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang sepertinya hilang dari kehidupannya. Namun ada juga kita mendapati bahwa ada orang yang kehidupannya biasa-biasa saja, namun ia terlihat begitu bahagia. Ia terlihat begitu menikmati kehidupan yang ia jalani. Kenapa demikian, saudara? Karena kebahagiaan seseorang tidak dapat diukur dengan harta, tidak dapat diukur dengan materi, atau tidak dapat diukur dengan sesuatu yang bisa terlihat. Namun kebahagiaan dapat dirasakan dengan hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, berhasil di dalam hidup adalah perlu. Semua orang perlu untuk mendapatkan keberhasilan. Namun mengalami kebahagiaan di dalam hidup adalah lebih penting untuk dapat kita nikmati. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan agar kebahagiaan dan keberhasilan itu bisa menjadi milik kita? Yang harus kita lakukan agar kita dapat merasakan kebahagiaan dan keberhasilan secara bersama-sama, maka pemazmur mengajarkan kepada kita bahwa ada dua hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, saudara yang diberkati oleh Tuhan, seperti yang dikatakan oleh pemazmur pada ayat yang pertama, maka kita harus belajar untuk menjaga sikap hidup kita. Yang pertama, kita harus menjaga sikap hidup kita. Sikap hidup kita kepada Tuhan dan sikap hidup kita kepada sesama. Dalam ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam hal ini pemazmur ingin menegaskan kepada kita bahwa salah satu rahasia agar supaya kita mendapatkan keberhasilan dan kebahagiaan apabila kita belajar untuk memperhatikan langkah hidup kita di hadapan Tuhan. Langkah hidup kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Langkah hidup kita harus berpadanan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita harus berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki dan bukan kita berjalan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Ketika kita menginginkan sebuah keberhasilan, maka kita harus berjalan menuju jalan keselamatan yang ditentukan oleh Tuhan. Ketika kita menginginkan kebahagiaan, maka kita harus berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, agar kebahagiaan yang kita dapat bukanlah kebahagiaan yang semu, namun kebahagiaan yang kita dapat adalah kebahagiaan yang tetap dan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Jika kita ingin hidup kita bahagia dan berhasil, maka mari kita jaga langkah hidup kita di hadapan Tuhan. Lalu ketika hidup kita ingin bahagia dan berhasil, sikap hidup yang berikut yang harus kita lakukan adalah dalam Mazmur pasal 1 menjelaskan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berbicara tentang kata berdiri dalam hal ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan, pemazmur ingin mengarahkan kita pada sikap hidup atau pendirian hidup yang harus menjadi bahagian kita dengan baik. Kita harus memiliki sikap hidup, pendirian hidup yang memegang prinsip yang teguh di hadapan Tuhan. Seorang dapat berhasil apabila ia dapat memegang dan mempertahankan prinsip hidupnya yang baik di hadapan Tuhan. Atau dengan kata lain, orang dapat berhasil, orang dapat bahagia apabila hidupnya memiliki pendirian yang tetap. Ia tidak mudah goyah. Firman Tuhan katakan bahwa orang yang mendua hatinya tidak akan tenang di dalam hidupnya. Oleh karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika kita menginginkan agar supaya hidup kita bahagia dan berhasil,
maka kita harus menjadi pribadi yang memiliki pendirian hidup yang kokoh, yang kuat, memiliki prinsip hidup yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Kita berani untuk mengatakan iya terhadap sebuah kebenaran dan berani untuk mengatakan tidak terhadap sebuah kesalahan. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus memiliki prinsip hidup dengan memprioritaskan Tuhan, menjadikan Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, kita harus memegang prinsip untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita harus memegang prinsip bahwa kita harus melakukannya dengan hati yang tertuju hanya kepada Tuhan. Ketika kita ingin bahagia, ketika kita ingin berhasil, maka mari kita memiliki pendirian hidup yang teguh, prinsip hidup yang teguh yang tidak mudah goyah di hadapan Tuhan, dan menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kita. Sikap hidup yang ketiga, saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang harus kita miliki pada ayat yang pertama bagian yang terakhir dikatakan, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya saudara yang diberkati oleh Tuhan, pemazmur menginginkan kita hidup, kita berkumpul, kita bergaul dengan orang-orang yang bisa membawa kebaikan di dalam kehidupan kita. Manusia adalah makhluk sosial yang harus bersosialisasi dengan saudara-saudaranya. Namun saudara yang diberkati oleh Tuhan, akan menjadi buruk kehidupan kita ketika kita berkumpul, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang membawa kehidupan kita kepada sebuah pergaulan yang buruk. Ketika kita ada dalam kumpulan orang-orang yang selalu berbicara buruk kepada orang lain, terhadap orang lain, maka kita pun akan menjadi pribadi yang terus berpikiran buruk kepada orang lain. Ketika kita ada dalam perkumpulan orang-orang yang selalu ada di dalam keadaan di mana mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka, maka kita pun akan menjadi seperti itu. Tetapi ketika kita ada dalam perkumpulan orang yang baik, orang yang benar, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat, yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Kita akan menjadi pribadi yang berhasil dengan benar. Kita akan menjadi pribadi yang mengalami kebahagiaan yang benar di hadapan Tuhan. Saat kita berkumpul dengan orang-orang yang benar, maka hidup kita pun akan menjadi benar. Saat saudara dan saya ada dalam satu persekutuan yang baik, bukankah kita akan saling menguatkan satu dengan yang lainnya? Bukankah kita akan saling mengingatkan satu dengan yang lainnya? Bukankah kita akan saling menolong satu dengan yang lainnya? Dan hal tersebut akan mendatangkan kebahagiaan yang baik dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pemazmur menginginkan agar supaya kita mengalami kebahagiaan dan keberhasilan, dia mengarahkan hidup kita kepada kehidupan yang baik dan benar, menjaga sikap hidup kita agar berpadanan dengan Tuhan. Hal yang kedua, saudara yang diberkati oleh Tuhan, agar supaya kita bisa bahagia dan berhasil, maka dikatakan oleh pemazmur, kita harus belajar untuk mencintai Tuhan dan firman-Nya setiap saat. Di sini dikatakan bahwa tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Artinya saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi pribadi yang mencintai Tuhan setiap saat, siang dan malam. Bukan hanya pada satu waktu tertentu, tapi setiap saat kita harus mencintai Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan. Sebab hidup kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada waktunya. Dan semua yang kita buat menjadi berhasil. Bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk kesenangan kita, kebahagiaan kita, atau keberhasilan kita, namun untuk semua orang yang ada di sekeliling kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah kita menginginkan dan merindukan hidup kita ada di dalam keberhasilan? Maka marilah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita jaga sikap hidup kita di hadapan Tuhan. Kita berpegang teguh pada Tuhan, mencintai Tuhan setiap saat, mencintai firman-Nya setiap saat, dan teruslah ada di dalam kehendak Tuhan.
Selamat menikmati kebahagiaan dan keberhasilan bersama dengan Tuhan di sepanjang hari ini. Dan yakinlah Tuhan Yesus akan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa di sorga, terima kasih. Kami belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Kami belajar bahwa untuk menjadi pribadi yang berhasil, yang bahagia, kami harus menjaga sikap hidup kami di hadapan Tuhan. Agar hidup kami berpadanan dengan Tuhan. Agar supaya kami bisa berhasil dan bahagia, kami harus terus mencintai Engkau dan firman-Mu. Dan biarlah itu termeterai dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Agar keberhasilan, kebahagiaan menjadi bahagian hidup kami. Sepanjang hari ini, kami mengarahkan hidup kami kepadamu. Dan kami mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus akan mengarahkan kami kepada kebahagiaan dan keberhasilan yang sesungguhnya yang kami dapat hanya karena kami memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami, mengampuni pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila aku jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkan ku kembali.
kembali. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.